Sahabat Salam Indonesia, diaspora Indonesia di Kanada terus menginspirasi dalam memperkenalkan budaya dan produk tanah air ke kancah global. Dengan kreativitas dan ketekunan, mereka membuktikan bahwa produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Halo, saya Hartati dari Cantik Living. Kami adalah company yang ada di Vancouver, British Columbia. Pada saat ini kami sedang mengikuti Toronto Market Week, adalah eksibisi untuk home decor, gift, dan merchandise di Kanada. Kami tertarik mengikuti eksibisi ini adalah untuk memperkenalkan barang-barang dari Indonesia dan dibuat oleh UMKM di Indonesia. Kami sudah 8 kali mengikuti acara ini sejak tahun 2018. Kali ini kita membawa 20 UMKM di Indonesia, termasuk dari Cirebon, Yogyakarta, Bali, Flores. Kami menawarkan produk-produk yang sustainable, yang dari bahan alami seperti rotan, seagrass, ketak, juga dari banana barks, kayak barks. Itu juga ada dari Palmyra, jadi macam-macam seagrass, macam-macam produk alami. Pada kegiatan kali ini kami memperkenalkan banyak produk-produk baru seperti ini yang cocok untuk musim dingin di Kanada. Juga ini adalah produk ketak. Produk ketak adalah yang khusus dari Bali. Pengunjung dari eksibisi ini adalah toko-toko independent retailers yang ada di Kanada. Semakin hari sebetulnya produk-produk Indonesia sangat disukai oleh masyarakat di Kanada. Kami bersyukur bahwa kami disupport oleh badan-badan dari Indonesia, termasuk dari ITPC Vancouver, juga ADAC Ottawa, Ministry of Trade, juga KJRI dari Toronto. Tantangannya ya kita harus memperkenalkan produk-produk ini ke masyarakat di Kanada. Jadi ternyata produk-produk ini ya berdasarkan warna dan desain itu ternyata cukup disukai. Salah satu concern adalah kalau ada keterlambatan dalam mensuplai barang-barang ini. Biasanya kendalanya adalah dari supplier kita sendiri, karena ini semua handmade, jadi kadang-kadang lama membuatnya, dan juga waktu pengiriman dari Indonesia ke sini kadang-kadang karena ada global situasi atau apa, jadi lebih lama dari biasa. Harapan saya adalah semoga barang-barang Indonesia ini semakin dikenal di Kanada dan di North America, karena banyak sekali variasi sebetulnya dari produk-produk ini, dan harapan kami adalah supaya untuk vendor-vendor itu supaya lebih siap dalam hal on time dan juga kualitinya dijaga. Dari pemerintah Indonesia kalau bisa mendukung misalnya untuk kami mengikuti lebih banyak exhibition, itu akan sangat membantu untuk kami lebih memperluas pasar. Saya Hartanto, saya berasal dari Jakarta, kebetulan ada bisnis trip ke Toronto saat ini. Di sini saat ini saya tiba di conference area, di mana saya terus terang kaget sekali karena ada satu perusahaan Indonesia yang luar biasa yang mengekspor dari Indonesia ke Kanada dan melakukan pameran di sini untuk market di Kanada dan Amerika. Ini sungguh kesempatan yang luar biasa yang mungkin juga bisa jadi tempat untuk kita bisa sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk bisa melakukan ekspor ke negara-negara di luar. Kali ini kami berkunjung ke toko Tribal Voices, sebuah tempat yang menghadirkan keindahan seni dan kerajinan tangan dari Indonesia. Di sini, Anda dapat menemukan berbagai karya seni yang bukan hanya sekedar barang, tapi juga cerita
dan tradisi yang hidup dalam setiap detailnya. Didirikan pada tahun 1992, Tribal Voices sesuai dengan namanya berkomitmen untuk mempromosikan ekspresi artistik dari pengrajin seluruh dunia, di mana 80% koleksi yang dijual berasal dari Indonesia. Tribal Voices adalah toko yang berfokus pada perhiasan, kristal, dan pakaian dengan koleksi perhiasan perak yang unik dan berbagai macam kerajinan tangan lainnya. Setiap produk yang dijual di Tribal Voices membawa pesan tentang kekuatan kreativitas dan ketekunan para pengrajin Indonesia. Ini adalah bagian dari cerita yang kami banggakan, sebuah kisah yang terus berkembang. Setiap koleksinya adalah bagian dari perjalanan panjang para pengrajin Indonesia yang terus melestarikan warisan budaya mereka ke kancah dunia. Ini lebih dari sekedar belanja. Ini tentang merayakan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai. Di Tribal Voices, Anda tak hanya membawa pulang karya seni, tapi juga sepotong cerita dari tanah air kita. Halo sahabat Salam Indonesia, kami tim dari Salam Indonesia sedang dalam perjalanan ke Ottawa. Kebetulan mampir di Peterborough dan kita sempat mampir di toko souvenir Indonesia yang sahabat Salam Indonesia akan bisa lihat lokasinya. Dan senang sekali pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak Joni yang pemilik daripada toko Tribal Voices. Ya. Mungkin kita sambil jalan-jalan melihat keadaan toko, Pak Joni. Silakan. Jadi sambil diceritakan bagaimana Pak Joni awal mulai menjalankan usaha ini. Ya, silakan. Sambil ngobrol. Ya. Jadi Pak Joni mulai ini dari tahun berapa, Pak Joni? Jadi toko ini sebenarnya udah dirintis oleh istri saya sejak tahun 92. Tapi wah, udah lama sekali. Udah lama. Hanya kebetulan pada saat waktu itu 94 saya mulai terlibat. Yeah. Waktu itu tokonya tidak sebesar ini, masih kurang lebih cuma 600 square feet. Semenjak saya terlibat tahun 94 sampai sekarang. Istri saya yang sebagai founder, dia pertama kali saya orang Kanada. Oke. Dan terus kami menikah, terus saya kembangkan dari lebih baik lagi. Tapi tempatnya dari awal ini kami beli dari tahun 1991. Berapa toko sudah sekarang? Sekarang untuk sementara yang 3 beroperasi, 1 dalam taraf untuk dibuka sekitar bulan sekitar summer. Oh, oke. Ya. Kenapa Pak milih di Peterborough, nggak di Toronto atau di Ottawa atau di kota-kota besar gitu, Pak? Pertanyaan bagus juga. Tapi saya tidak tahu. Istri saya rasanya dia senang di Peterborough karena suasana masih terasa tidak terlalu bising, tidak sibuk, dan juga sudah berkali-kali kita di-approach oleh beberapa orang untuk ingin membuka toko di kota-kota. Tapi itu bukan konsep di dalam berbisnis. Saya melihat karena saya dan istri konsep bisnisnya ini lebih bisnis orientasi untuk leisure. Ya, untuk kami sendiri dalam arti karena bisnis dalam hal spesial dalam membawa produk-produk ini harus butuh seseorang yang lain, bukan beyond business, bisnis kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih banyak ke arah apa yang saya mau. Makanya di dalam semenjak kita buat bisnis ini, saya tidak pernah berkolaborasi dengan orang dari orang lain. Jadi ini family business. Family business, pure family business. Dan mungkin bisa diceritakan Pak Joni apa aja barang-barang yang
dijual. Oh, dijual. Overtime barang yang dari dulu barang kami bekerja setiap dalam menjalankan bisnis ini setiap tahun itu harus ada pergantian. Tapi barang-barang yang paling utama itu kita fokuskan barang-barang yang datang dari berbagai 80% dari Indonesia. Tetapi juga kita bekerjasama, kita mengikut juga pasar. Karena kami bekerja sudah sekian puluh tahun ini, kita bekerja sama dengan mungkin sudah lebih dari ratusan home industry. Jadi apapun mereka yang itu kita coba memasarkan dan juga sesuai dengan keinginan kita juga dan sesuai dengan keinginan market yang ada. Home industry di Indonesia gitu, Pak? Yes. Itu di daerah Bali, kebanyakan dari Bali, Jogja. Dan sebagian sekarang ini batu-batuan itu saya lebih fokus dengan pengrajin dari Sukabumi. 17-an di Toronto waktu itu. Oke. Saya datang ya? Ya datang, saya dikasih Kita di penghargaan. situ. Saya dikasih penghargaan waktu itu. Waktu itu. Kita padahal di situ. Tahun lalu. 2 tahun lalu. Mari kita lihat-lihat, Pak. Silakan. Di Bapak tadi Mau ke gudang? Boleh silakan, saya mau tunjukkan ke gudang. Mungkin panggil dengan karena ini besar sekali. Besar sekali. Besar sekali ininya. Biar kita aja, Pak. Ya. Jadi ini gudang. Jadi ini mulai dari ini gudang, macam itu batu-batu basan itu baru tiba kemarin. Itu yang dari kalau kita bilang giok. Ini coba saya ambil ini. Ini batuan ini batu giok yang dibuat dari Indonesia. Wow. Ini Indonesia. Kalau orang bahasa Inggrisnya jade. Jade. Dia yellow jade. Ini biasanya kita tahu dari Cina, Cina. Hong Kong. Tapi di Indonesia kita punya banyak. Tapi kebanyakan batu batan di Indonesia itu lebih banyak namanya flower jade. Jadi tidak hijau, tapi lebih ke kuning-kuningan. Betul. Jadi ini semua gudang itu ada beberapa yang malahan barang-barang baru masuk kayak patung-patung. Ini kayak patung-patung. Patung Bali, Pak. Patung Bali. Nah, lihat ini. Ini patung-patung Bali. Ini semua ini yang dibuat. Ternyata masyarakat Kanada menyukai hasil karya Indonesia juga ya. Banyak sekali, Pak. Tapi itu butuh waktu. Kita butuh waktu untuk spesial untuk knowledge. Bagaimana membuat mereka paham tentang, karena orang-orang sini mereka lebih peka, terutama kalau barang-barang itu harus tidak seperti, jangan sampai melibatkan child labor, semua itu harus ethical barang yang betul-betul di source dari source home industry. Jadi lihat ini salah satu batu yang paling bagus ini. Lihat ini kemarin baru masuk. Ini batu ini. Ini beratnya sekitar. Wow. Ini buatan dari Sukabumi, buatan tangan dari Bali, batik. Bantal-bantal untuk bantal guling ya, kalau kita bilang bantal guling. Itu baru sampai juga di. Itu baru sampai. Ini semua ini kemarin barusan masuk barangnya. Ini barangnya baru masuk. Ini barang dari Jogja. Ini hasil dari becak yang sudah dibuat dari sepeda. Ini furniture. Ini furniture. Ini dibuat, ini ada bantalnya dari beca itu. Dari beca. Dari set ya. Set dengan ini. Ya, jadi kayak kursi panjang ya. Question. How do you curate this? Gimana caranya Bapak lihat ini tuh, saya mau beli yang ini, saya mau ini. Well, that's where your instinct kick in as a business, as a if you like art.
Jauh
Nasional Bunaken. Jernihnya air laut memudahkan kita untuk melihat ragam biota laut yang ada di dalamnya. Taman Laut Bunaken adalah surga berbagai macam biota laut yang unik dan penuh warna. Bulan Juni adalah waktu yang baik untuk menyelam. Kita dapat melihat dengan jelas pesona terumbu karang dengan ikan berwarna-warni. Hutan mangrove Pulau Bangka merupakan hutan bakau yang menjadi bagian dari eksotisme di Sulawesi Utara, berperan sebagai tempat hidup dan berkembangnya berbagai jenis satwa liar. Selain itu, hutan mangrove juga memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemandangan bawah laut pun semakin semarak dengan kehadiran 91 jenis ikan seperti ikan kuda gusimi, white ossie, lolo si ekor kuning, goropa, serta jenis ikan lainnya. Pulau Lihaga merupakan pulau yang tak berpenghuni sehingga keasriannya sangat terjaga. Pulau Lihaga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi khususnya di perairan sekitarnya. Terdapat berbagai jenis karang, ikan, dan biota laut lainnya yang membuat pengunjung terpesona dengan keindahan alam bawah laut di sana. Ekowisata menjadi salah satu pesona desa ini memiliki flora dan fauna. Spot diving dan snorkeling juga tersedia di sekitar daerah perlindungan laut yang memiliki terumbu karang yang dilindungi loh. Kawasan ini dijaga ketat. Jika ada wisatawan atau masyarakat setempat yang melanggar, mereka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan desa. Among the colors of heaven, this is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful, Indonesia.